pada saatnya nanti insya Allah umat Islam Indonesia akan berterima kasih kepada mereka-mereka ini, yaitu Ki Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dan kawan-kawan. Mengapa bisa seperti itu? Karena begini wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, 900 tahun yang lalu, 900 tahun itu lama, telah terjadi seorang yang bernama Ubaidillah bin Al-Habib mengaku sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. 900 tahun yang lalu, namanya Ubaidillah bin Al-Habib Muhammad, mengaku sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Lebih spesifiknya beliau mengaku dzurriyyah daripada Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Kemudian beliau sering menakut-nakuti orang. Saya ini adalah dzurriyyah Nabi, di dalam diri saya ada darah Nabi. Kalau kalian tidak menghormati saya maka kalian akan kualat. Kelak kalian akan bertanggung jawab di hadapan Rasulullah SAW kelak di yaumil qiyamah. Karena kami ini adalah sebagai cucu Nabi, kami dzurriyyah Nabi. Dah kelompok mereka ini semakin banyak, berjumlah ratusan ribu orang, sehingga orang-orang Afrika ketika itu takut, segan, hormat, takut kualat. Mereka semua hampir semuanya ta'dim menghormat, nggak ada yang berani sama sekali nih. Sehingga Ubaidillah bin Al-Habib Muhammad ini mendirikan pemerintahan yang disebut Daulah Fatimiyah. Daulah Fatimiyah yang bercorak Syiah Ismailiyah. Nah, Daulah Fatimiyah ini berdiri pada tahun 297 Hijriyah. 297 Hijriyah sampai 567 Hijriyah. Nah, kalau kebingungan, kita menggunakan Masehi saja. Masehinya tahun 909 Masehi. 909 Masehi sekarang sudah 2023. Hancurnya tahun 1171 Masehi. Kan kurang lebih sudah 900 tahun yang lalu, bayangkan nih. Lah kok sekarang ini Masya Allah masih ada orang-orang yang sangat pede sekali mengaku sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW, sedangkan jaraknya sudah sangat jauh sekali. Nah, Ubaidillah bin Al-Habib Muhammad ini nasabnya yang dia mengaku sebagai dzurriyyah Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha diingkari oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah. Awalnya nih para ulama yang mengingkarinya dihujat mati-matian oleh kaum muslimin, oleh mayoritas umat Islam. Jadi berat, siapapun yang berani menghujat nasabnya Ubaidillah bin Al-Habib Muhammad maka akan dihantam, dihajar, dipersekusi. Wah, berat sekali, berat sekali. Tatkala itu ada seorang ulama besar yang sudah sepuh, yang sudah sangat tua, yaitu Ibnu Jarir At-Tabari, seorang ulama penulis tafsir. Beliau mengiskali, meragukan nasabnya Ubaidillah bin Al-Habib Muhammad nih. Tetapi Masya Allah, Ibnu Jarir At-Tabari akhirnya juga diam. Kemudian muncul lagi seorang ulama namanya Ibnul Hazm Al-Andalusi Al-Qurtubi dari Cordoba, juga meragukan nasabnya Ubaidillah bin Al-Habib. Kemudian muncul lagi semakin banyak, termasuk Imam Al-Ghazali sendiri. Imam Al-Ghazali ini kan hidup pada masa pemerintahan Daulah Saljukiyah. Karena Daulah Bani Abbasiyah sudah mulai melemah, sehingga muncul berdiri Daulah Saljukiyah. Nah, di dalamnya ada seorang wazir namanya Nizamul Muluk. Wazir Nizamul Muluk, seorang perdana menteri ini memberikan fasilitas kepada Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala mendirikan madrasah, tempat pendidikan Islam, disebut Madrasah Nizamiyah, yang menjadi rektornya, istilahnya rektornya, kepalanya saat itu adalah Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Madrasah Nizamiyah didirikan di mana-mana, tetapi Masya Allah, Daulah Fatimiyah masih saja arogansi. Mereka mengaku lebih suci daripada yang lainnya. Mereka lebih suci begitu. Ya, orang-orang dari Bani Ubaidillah bin Al-Habib Muhammad. Arogansinya luar biasa. Sampai Daulah Saljukiyah sudah mulai melemah, muncul nih seorang senopati perang yang ayahnya dari Daulah Saljukiyah.
tetapi mampu menundukkan Aleppo, ya Aleppo, kemudian Mosul. Namanya Imaduddin Zangki. Ingat namanya, Imaduddin Zangki. Mudah-mudahan seperti Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani ini. Karena namanya sama, Imaduddin Zangki. Beliau memerangi orang-orang salib. Jadi orang-orang dari Eropa yang mengobarkan perang salib dihadapi oleh Imaduddin Zangki dengan putra-putranya. Bukan hanya repot menghadapi dari perang salib saja, tetapi tentara-tentara Mongolia masih saja ingin menghancurkan Islam sehancur-hancurnya, orang-orang Mongolia. Nah, ada yang recokin nih, namanya Daulah Fatimiyah, yang merasa paling suci karena duriyah Nabi, duriyah daripada Sayyidah Fatimah, jumlahnya ratusan ribu orang, arogansi mereka ini. Kemudian Imaduddin Zangki tidak mampu untuk menundukkan Daulah Fatimiyah, tetapi generasi berikutnya, yaitu putranya Imaduddin Zangki yang bernama Nuruddin Zangki. Nuruddin Zangki hidup bersama seorang pemuda yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Nah begini, Salahuddin Al-Ayyubi dengan Nuruddin Zangki, dua-duanya tumbuh dewasa menjadi seorang panglima perang yang hebat, yang handal. Kemudian tatkala Nuruddin Zangki naik tahta menggantikan ayahnya, kemudian Salahuddin Al-Ayyubi dikirim menyusup ke Daulah Fatimiyah. Daulah Fatimiyah, orang-orang yang senantiasa arogansi mengaku sebagai duriyah Nabi, seolah-olah enggak terkalahkan. Kemudian Salahuddin Al-Ayyubi masuk di sana, dan ternyata Salahuddin Al-Ayyubi mampu menduduki jabatan sebagai seorang wazir, seorang menteri. Ketika Salahuddin Al-Ayyubi menjadi seorang menteri, maka Salahuddin Al-Ayyubi membalikkan keadaan. Masya Allah, sungguh luar biasa. Salahuddin Al-Ayyubi berawalnya juga dihujat. Karena apa? Yang digulingkan itu adalah duriyah Nabi. Mereka duriyah Nabi, coba bayangkan nih. Tetapi Salahuddin Al-Ayyubi tidak gentar. Karena apa? Karena sebelumnya ada ulama-ulama yang berfatwa bahwa Ubaidillah bin Al-Habib, mereka ini adalah nasab-nasab palsu yang mengaku sebagai duriyah Nabi. Salah satunya adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang memberikan fatwa agar Ubaidillah bin Al-Habib Muhammad ini berani untuk menentang Daulah Fatimiyah. Akhirnya orang-orang yang mengaku sebagai duriyah Nabi Muhammad SAW ini hancur sehancur-hancurnya. Kemudian Salahuddin Al-Ayyubi menjadi seorang pemimpin besar, mendirikan Daulah Al-Ayyubiyah yang berpusat di Mesir. Orang-orang Syiah Ismailiyah, para pengaku sebagai duriyah Nabi Muhammad SAW ini, mereka masih berusaha untuk merebut kekuasaan. Akhirnya ditumpah sekalian, setumpas-tumpasnya oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Luar biasa. Oleh sebab itu, wahai kawan, nasabnya Ubaidillah Al-Habib Muhammad saja yang jaraknya dengan Rasulullah itu sangat dekat, tahunnya sangat dekat, masih tidak begitu lama. Ini para ulama banyak yang membatalkannya. Lalu bagaimana nih dengan yang di Indonesia yang sudah berjalan hampir ribuan tahun, hampir 1000 tahun nih? Nah, ini masih relevankah? Tidak relevan. Kalau zaman sekarang ini masih mengaku-ngaku sebagai duriyah Nabi Muhammad SAW. Kalau duriyah Nabi pasti ada, di seluruh dunia itu pasti ada. Tetapi yang tidak elok adalah mengaku-ngaku sebagai duriyah Nabi Muhammad SAW. Demikian, semoga manfaat dan barokah fid dini wa dunyal akhirah. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.